Mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Pembelahan mitosis hanya terjadi pada sel eukariotik, sedangkan sel prokariotik tidak dapat melakukannya karena sel prokariotik tidak memiliki nukleus atau inti sel, membran inti sel, dan mitokondria, sedangkan mitosis memerlukan organel-organel tersebut. Proses pembelahan mitosis terjadi di semua sel-sel tubuh atau somatis, kecuali sel-sel kelamin atau gamet. Pada tumbuhan pembelahan mitosis terjadi di jaringan meristem, seperti ujung akar dan ujung tunas batang. Pembelahan mitosis berfungsi untuk pertumbuhan sel tubuh, mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau regenerasi, dan mempertahankan jumlah kromosom. Terdapat 4 fase atau tahap pembelahan mitosis, diantaranya profase, metafase, anafase, dan telofase. Tapi sebelum keempat fase ini dimulai, ada yang namanya fase pendahuluan atau interfase. Pada interfase, terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Selama interfase, inti sel atau nukleus dan anak inti sel atau nukleolus tampak terlihat jelas. Namun, kromosom pada sel tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatin, yaitu benang-benang halus yang tersusun atas molekul DNA, RNA, dan protein. Di bagian luar inti sel terdapat sentrosom, yaitu organel sel yang berfungsi untuk mempertahankan jumlah kromosom antara sel induk dan sel anak agar tetap sama selama pembelahan sel. Kalau pada sel hewan, setiap sentrosom akan mengandung sepasang sentriol yang berbentuk seperti badan silindris kecil. Tahap interfase terbagi menjadi 3, yaitu fase G1 atau gap pertama, fase S atau sintesis, dan fase G2 atau gap kedua. Fase G1 disebut juga dengan fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Hal ini ditandai dengan berkembangnya sitoplasma atau cairan sel, organel sel, serta sintesis bahan-bahan yang akan digunakan untuk fase berikutnya, yaitu fase S. Pada fase S, terjadi replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak, sehingga nantinya akan dihasilkan 2 salinan DNA. Fase terakhir yaitu fase G2. Replikasi DNA telah selesai, terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Pada awal profase, sentrosom mengalami replikasi, sehingga menghasilkan 2 sentrosom, kemudian setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Di saat yang bersamaan, mikrotumbulus mulai terlihat di antara 2 sentrosom. Mikrotumbulus ini merupakan serat protein panjang yang memanjang dari sentriol ke segala arah. Lama-kelamaan, mikrotumbulus akan membentuk seperti gulungan benang yang bisa kita sebut dengan benang-benang spindel. Di tahap pembelahan sel ini, benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan yang kemudian membentuk kromosom. Nah, kromosom ini terdiri dari 2 kromatid identik yang terikat pada sentromer atau kepala kromosom. Setiap sentromer memiliki 2 kinetokor yang merupakan formasi protein dan menjadi tempat melekatnya benang-benang spindel nantinya. Di akhir tahap profase, nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Selain itu, sentrosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel pun akan membentang dari kutub satu ke kutub yang lainnya. Benang spindel ini nantinya akan berperan untuk menarik kromosom ke bagian tengah inti sel di tahap selanjutnya. Pada tahap ini, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindel. Kemudian pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel atau bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase.
Posisi kromosom yang terletak pada bagian tengah inti sel ini membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat dan bentuk kromosom juga dapat diamati dengan jelas. Tahap anafase ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Pada tahap akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing. Selain itu, sitokinesis juga mulai terjadi. Sitokinesis merupakan fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel dan membran selular. Pembelahan ini dimulai dengan pinggir sel atau membran sel menuju ke bagian tengah sel, sehingga akan menghasilkan dua sel yang disebut sel anak. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan merubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Kemudian, sitokinesis telah selesai. Sel telah membelah dan menghasilkan dua sel anak dengan kromosom diploid atau 2N.